Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, di video kali ini aku mau menceritakan realita tinggal di apartemen Korea. Buat popo yang mungkin berangan-angan untuk pingin tinggal di Korea dan juga membayangkan kehidupan yang indah, mungkin ini salah satu cerita yang bisa membuat mimpian polo-polo pecah, remuk, hancur, lenyap, terbakar, leleh, ya pokoknya sih rusak-rusak banget. Nah, ini sandal harga 300 ribuan rupiah. Aku beli karena kejadian hari ini. Pengen ngerti itu kejadian apa? Oh iya, by the way, ini video kayaknya diposting setelah aku udah nikah. Jadi ya, mungkin saya udah bener-bener nikah, udah secara resmi acaranya juga. Jadi ya, makasih. Nah, tadi kita ngomongin tentang rumah ini. Nah, seperti yang Volvo tahu, aku udah pindah ke rumah ini sekitar tahun lalu bulan Oktober. Jadi ini udah mendekati mau 1 tahunan pindah ke rumah yang ini. Jujur, waktu aku pertama tinggal di rumah yang kecil, aku tuh ngira ya kalau misalnya aku tinggal di rumah yang lebih bagus, itu aku bakal lebih bahagia. Nah, dari rumah yang dulu kecil banget, masih ingat gak yang one room itu, habis itu aku pindah ke office style, ataupun kalau di Indonesia mungkin lebih umum dengan kata studio, yang satu kamar dibagi 2. Kelihatannya indah, bagus, tapi jujur, pas musim dingin, dingin banget. Pas musim panas, yang atas nggak dapat AC, udah gitu kalau masak semuanya ke atas, terus ya lumayan indah, tapi kayak nggak mau lagi untuk tinggal di sana. Habis gitu, akhirnya aku sampai juga di apartemen. Jujur, waktu pertama kali aku masuk ke apartemen ini, aku ngira kayak, wah, betapa indahnya sekarang aku bisa punya beberapa kamar, rumahnya juga indah, di bawah ada Pak Satpamnya, aku bisa keliling rumah, kayak keliling kompleksnya gitu. Terus sekitar sini juga banyak anak-anak kayak sekolah, jadi kayak bener-bener kerasa rumah gitu loh, nggak kayak kerasa sendiri. Jadi waktu aku pertama ngeliat rumah ini, aku langsung kayak pengen kontrak, wis nggak sabar untuk pindah rumah ke rumah ini. Akhirnya bisa beli banyak barang, bisa beli lighting, komputer, bener-bener kayak ruang ataupun rumahku gitu loh kesannya. Nah udah gitu, aku masuk ke rumah ini kan di waktu-waktu COVID ya tuh. Jadi kalau di Korea biasanya waktu kita pindahan rumah, kita itu kayak membagikan tok ke tangga sekitar. Kalau kayak aku gini mungkin di apartemen ya, yang lantai atas, lantai bawah, sama seberang, mungkin sebatas itu. Kalau yang lebih lagi mungkin mau membagikan semua orang atau gimana, bebas, cuman pilihan. Tapi waktu itu karena COVID, apa ya, kayak aku pun kalau misalnya waktu itu ada orang ngetok rumah terus ngasih makanan, kayak nggak nyaman. Jadi kayak waktu itu aku nggak bagi tok, cuman sebatas kalau ketemu orang, halo, iya saya yang baru pindah ke unit mana gitu. Jadi kayak biasa semua. Ini nggak bukannya aku nggak ramah atau gimana, tapi biasa kayak gitu. Aku pun tanya ke mama papa aku, enaknya aku ngasih tok nggak ke orang-orang tetangga-tanggaku. Mama papa aku bilang karena COVID mending nggak usah daripada sama-sama nggak nyaman. Oke? Nah, jadi pokoknya aku udah pindah rumah di sini, tinggal, dan suatu hari dikotoklah rumahku ini, pintu rumahku. Kayak gitu. Nah, aku keluar, halo gitu. Kayak ibu yang nggak tak kenal gitu. Oh iya, dari mana? Oh, halo, ini yang baru pindah ya? Ini saya dari unit bawah. Iya, ada apa? Kok kesini gitu. Terus ibunya itu bilang bahwa AC yang tak install di rumahku ini, akhirnya itu netes ke mesin AC di rumahnya. Apa sih ngomongnya? Tak tunjukkan, aku bingung ngomongnya apa. Iki loh, bilangnya apa sih rek? Tempat mengeluarkan gasnya AC itu loh. Nah ini, karena aku ada ini, oke? Rumahku kan ada itu tentu karena aku punya AC ya, atau aku install. Dan memang benar setiap apartemen itu ada cara install yang sedikit berbeda, dan ternyata apartemenku ini setelah nginstal itu kan ada airnya yang netes ya tuh. Nah airnya yang netes ini harus dihubungkan ke balkoni rumahku sendiri. Tak tunjukin. Ini bukan masalah produknya yang masalah ya, tapi memang rumahnya kayak gitu. Jadi, nah ini AC-nya standing aircon, lumayan umum. Kalau di Korea itu pakai AC-AC yang besar gini di ruang tengah. Jadi satu AC ini dinginkan satu ruang tengah kayak gini. Nah ini kan mengeluarkan air ya tuh. Nah airnya ini turun lewat selang ini, masuk ke pompa ini lalu ditendang melalui pipa putih kecil ini, dan biasanya itu dibuang keluar gitu loh. Cuman karena apartemen ini tidak mengizinkan untuk neteskan keluar, itu pipa keluar dari sana, muter lewat luar depan sini, oke,
habis itu belok dan masuk ke sini, nyambung ke sini dan dibuang ke sana. Nah, ke sana. Oke, jadi dari sana itu muter sini ke tembok, habis itu keluar sini, keluar ke sini. Oke, jadi lihat sini. Oke, jadi waktu aku pertama pindah ke rumah ini, yang unit bawahku itu datang terus bilang, oh AC-nya itu airnya itu netes ke bawah, jadi mohon dibenerin gitu loh. Jadi waktu itu nggak tak install kayak gini, tapi sama Pak AC-nya itu, sama tukang AC-nya itu, ya pipanya dibuang keluar gitu loh. Dan ternyata di apartemen ini itu nggak boleh gitu. Akhirnya aku manggil lagi orang AC dan dihubungkan ke sini jadi kayak sekarang. Oke, jadi aku pun ya nggak pengen tuh membuat orang di lantai bawahku tidak nyaman. Dan ya wis, aku merespek. Udah selesai. Habis itu aku kayaknya beberapa saat setelah itu, kayak waktu itu aku mau buang sampah gitu, dan sampah di rumahku lagi banyak kayak hari ini karena besoknya itu pembuangan sampah daur ulang. Jadi kalau kayak di apartemen gini, ini juga agak ribet ya. Buang sampah itu nggak setiap hari. Kalau sampah yang buang itu memang bisa setiap hari. Tapi kalau sampah daur ulang kayak kresek, plastik, kardus, kaleng, botol, gituan itu cuma bisa buang seminggu sekali karena sampah daur ulang. Oke, kok bisa kayak gitu? Kenapa? Ya memang kayak gitu sistemnya. Oke, jangan dipertanyakan, tapi dipahami aja. Emang kayak gitu budayanya. Tapi kalau sampah yang hangus itu bisa buang tiap hari. Oke, nah kan malam-malam aku mau buang sampah. Nah sampahnya itu jatuh kayak dusnya, duk 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 gitu. Nah tentu mengakibatkan suara ke lantai bawah ya toh. Nah besoknya itu pagi-pagi didatengin langsung. Orangnya ngomongnya masih ramah. Oh ini loh, kita buatkan masakan buat kamu. Tapi waktu itu yang buka pintu Jinet, lalu dibilangi kayak, oh ini kita suap loh kamu, jadi kalau malam mohon agak tenang ya gitu. Jadi kayak udah kerasa nggak nyaman, kayak nyindir gitu loh kesannya. Tapi oke, ini tante masih berusaha membuat relasi kita baik lah, nggak datang-datang tiba, oi kamu ini nggak kayak gitu. Jadi kayak aku juga menghargai lagi. Nah terus ruang kerjaku kan di tempat tadi yang aku bikin video itu ya toh, tak tunjukin. Ruang kerjaku di sini ya toh. Oke, di sini. Kok aku jadi buiru ini tuh? Waktu itu aku subuh-subuh lagi nontonin YouTube gitu loh, kayak mikir enaknya bikin konten apa gitu. Nah, enak-enak nonton konten, tentu aku juga nggak nyalain videonya itu dengan suara yang maksimal, yang kenceng banget. Enggak, ya tentu suara yang sedengan sebatas aku bisa dengarkan gitu loh. Tapi memang benar sih, jam 12, jam 1, jadi agak telat. Tapi aku ngiranya suaranya itu nggak bakal ke ruangan lain. Cuman, kalau dari aku ya, aku pakai komputer ini pakai volume 2 atau 4. Tapi aku pakai speaker benar, tapi benar-benar volume 2 atau 4, oke. Nah, tiba-tiba dari lantai bawah itu, aku bisa ngerasakan orangnya itu kayak mukul gentengnya pakai kayak sapu kayak atau apa, pokoknya ya batang kayu yang panjang gitu loh rasanya. Duk 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 duk. Jadi lantaiku ini tiba-tiba duk 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 gitu. Aku kan ya nggak enak ya toh, aku enak-enak komputeran gini tuh, aku ya kaget, aku langsung diem, tak matikan suaranya, langsung kayak agak merinding ya toh, aku ya bingung, waduh apa itu gitu, langsung ada perasaan nggak enak. Dan keesokan harinya entah kenapa aku ngerasa kayaknya orang ini bakal nempelin satu surat di pintu rumahku. Dan benar, besok paginya ditempel. Hingga saat ini tak simpen suratnya. Buat pola-pola yang bisa baca bahasa Korea, mungkin bisa ngerasakan tulisan ini tertulis dengan tulisan yang sangat tidak nyaman. Kayak dari tulisannya ini pun kita bisa ngerasakan ini orang meluapkan emosinya. Tak tunjukin, ini tak simpen Mas Yano. Kayak gini. Oke, jadi mungkin editor bisa di screen capture, taruh satu sisi. Nah, ini tak bacakan ya, isinya kayak gini. Halo, saya dari lantai bawah. Setelah Anda pindah rumah, saya itu sudah beberapa kali menahan ini. Seringkali duk-dak-duk-duk dari pagi hingga malam, dan juga bahkan subuh hari, dan juga terdengar suara TV. Dan suara ini selalu terdengar dari ruangan yang dekat pintu depan, jadi ruangan kerjaku ini, oke? Dan saya nggak bohong, suaranya itu benar-benar sampai toilet, ruang tengah itu terdengar semuanya. Dan saya yang tinggal di ruangan bawah tempat itu merasa saya ini menonton TV bersama. By the way, saya ini udah tinggal 10 tahun di sini, dan ini pertama kalinya saya meneruskan pesan ini. Please ya, ini adalah ruang tinggal bersama, mohon etikanya. Dan apartemen ini jujur kayak
suaranya itu mudah bocor ke lantai lain. Jadi please jangan membuat kita saling marah. Ditempel kayak gini di depan pintu rumah. Dan jujur, aku bisa ngelaporkan polisi sebenarnya. Soalnya pokoknya nggak boleh secara hukum. Oke? Bukan karena aku mau melindungi diriku sendiri, tapi emang nggak boleh. Jadi kalau di Korea misalnya aku ada komplain tentang lantai atas, aku itu nggak boleh datangi langsung. Aku harus komplain lewat manajemen apartemen, lalu disampaikan. Nah, kenapa nggak boleh langsung? Karena cukup banyak kejadian yang berakhir hingga pembunuhan diakibatkan komplain antar tetangga. Jadinya kayak terlalu emosi gitu, oke? Tapi ini sebenarnya tidak boleh, oke? Ini nggak boleh, tapi wah, jujur aku waktu ngelihat ini, itu emosi banget. Karena, apa yo? Aku itu benar-benar nggak ruam ya, benar-benar main game, volume terkecil. Bener pakai speaker, aku nggak pakai headphone, tapi kan yo ini di kamar rumahku ya tuh, jadi aku mikirnya itu nggak bakal terdengar, tapi katanya terdengar. Nah, setelah saat itu akhirnya oke, aku beli sandal. Ini sandal apa sih? Ini sandal lihatannya bawahnya ini spons, sehingga kalau jalan suaranya itu nggak terdengar. Tak tunjukin perbandingannya yo, pakai sandal mungkin terdengar suara sandalnya, ini tanpa sandal. Mungkin karena aku dulu tinggal di Indonesia atau gimana, aku tuh nggak suka pakai sandal dalam rumah. Aku lebih suka, apa namanya, nyeker itu lebih suka aku, jujur lebih suka nyeker. Kalau nggak sepatuan, sandalan itu nggak terlalu suka aku. Nah, habis gitu gimana? Jujur waktu itu aku itu mikir, wah enaknya tak ada tangi bilang, ini nggak boleh loh secara hukum, ibu nempel kayak gini, harusnya itu komplain lewat sini. Terus saya kan juga nggak tahu, ini kok tiba-tiba langsung dituliskan kayak gini, kenapa? Pinginnya itu ngomong kayak gitu, tapi tak pikir-pikir, yalah saya pendatang baru, bisa jadi suara yang buat aku kecil ini benar-benar terdengar besar ya toh buat tetangga yang ada di bawah. Akhirnya aku tuh mikir dan memutuskan untuk nulis pesan, karena aku nggak pengen ya kayak nulis tangan terus terkesan emosinya. Aku itu ngetik lewat komputer, tak print tanggal berapa aku pindah, kejadian pertama AC itu ketika dikomplain gimana aku langsung menanganinya dalam waktu berapa hari, kejadian kedua yang Anda ngasih makanan itu sebenarnya apa yang terjadi di rumahku, dan akhirnya kemarin Anda menempelkan ini karena rumah saya katanya rame. Nah, tak jelaskan juga di sini adalah ruang kerjaku sehingga mungkin suaranya bocor ke bawah. Mohon maaf, aku nggak ada maksud kayak gitu. Sama tak belikan buah, mungkin kalau dirupiahkan sekitar 600.000, 700 ribuan. Tak print, tak taruh situ. Mungkin fotonya di HP ku masih ada. Oh ya, bukan karena aku ngesok kayak aku juga ngontrak di sini, masa di kamarku sendiri nggak bisa bebas. Ya enggak, kan kita tinggal bersama ya tuh. Jadi kalau misalnya lantai atas juga jedar-jedur, ya tentu aku nggak nyaman. Tapi kalau aku ya kan namanya orang ya, ada bunyi jedor-jedor ya udah. Mungkin kalau ada anak lari-lari, oh anaknya lagi ceria atau gimana, ya toh. Di Indonesia pun jujur suara masjid itu kan sangat kencang. Waktu di Malang pun itu sangat terdengar. Biasanya orang-orang Korea yang pertama kali ke Indonesia itu kaget banget, kok suaranya kencang banget, nanti yang tidur bangun gimana. Tapi kan ada juga yang namanya toleransi gitu loh rasanya kalau di Indonesia. Tapi kalau di Korea ini bener-bener rasa ataupun toleransi antar tetangga ataupun antar sesama itu rendah banget. Jadi kayak ya benar sih, aku juga harus nggak boleh mengganggu, tapi kayak ngomong suara segini pun itu bisa jadi dikomplain gitu loh. Jadi kayak aku di rumah pun aku nggak bisa menjadi diriku sendiri karena di bawahnya ada tangga, jadi aku harus kalau malam nggak boleh ngapa-ngapain. Bukannya aku nggak terima dengan peraturan bersama, tapi kayak terkesan tidak ada toleransi gitu loh. Kalau yang namanya toleransi kan kamu nggak perlu kayak gitu, tapi kita saling ngalah ya, terus sehingga makin indah. Kalau misalnya kita jalan ada satu pintu tabrakan, terus kalau saling mau duluan kan nggak nyaman, tapi kayak oh duluan aja, oh enggak masnya dulu, aduh duluan aja, ya udah saya duluan loh ya, mari, kan indah ya tuh. Tapi aku setelah masuk apartemen itu bisa ngerasakan, wah Korea ini sungguh toleransi akan sesamanya itu rendah banget. Bukan karena orang-orangnya jahat sebenarnya, tapi karena kehidupan sehari-harinya itu stresnya tinggi banget di Korea ini. Kayak waktu untuk diri sendiri, energi untuk diri sendiri pun kurang. Tapi kalau diganggu dikit itu langsung meledak gitu. Sehingga kayak aku ngerasa waktu di Indonesia atau aku di rumah itu benar-benar bisa off ya. Tapi di Korea di rumah pun aku harus hati-hati. Dan ini kejadian nggak cuma terjadi di apartemenku.
tempat tinggalnya Elsa, bayangkan yo. Aku ke rumahnya Elsa, ngomong sama kakakku jam 6 sore, ketawa dikit, itu dijeduk-jeduk pakai batang juga gitu. Wah, terus Elsa dia jalan dikit itu jedak-jeduk, sampai aku tahu nggak kasihannya lihat Elsa apa. Elsa itu sekarang mungkin waktu video ini di post sudah mau usia 3 bulan ya, oke? Mau usia 3 bulan. Yang diajari pertama kali sama mamanya apa? Kalau jalan jinjit ya. Aku ngelihat Elsa yang masih, ya nggak kecil segini ya, tapi yang kecilnya kayak gitu loh. Dia itu, misalnya aku ke rumahnya dia, jalan ke aku itu dalam kondisi jinjit, bayangkan. Om halo datang ya, datangnya itu kayak gini, bayangkan. Nggak bisa, om datang ya kayak gini. Harus, kayak menurutku ini benar-benar agak kebangetan gitu loh. Apalagi di usia-usia kayak Elsa itu kan penting banget ya tuh, anak-anak itu harus bisa berjalan. Dan aku juga pernah melihat video di masa muda itu merupakan masa-masa di mana badan mereka ini merupakan sumber informasi. Ketika mereka napak di lantai, di pasir, di tanah liat, mereka itu merasakan informasi yang berbeda yang membuat mereka itu bisa tahu, oh kalau di tempat kayak gini aku harus kayak gimana. Tapi di usia 3 tahun udah disuruh jinjit, itu ya apa maksudnya? Hah? Apa nanti waktu usia dia 20, 30, kan dia pasti trauma terus tuh, jalan itu harus jinjit. Kita manusia yang seharusnya jalan tegak jadinya jinjit kayak burung gagak gini. Ya toh? Iya, aku kalau untuk kejadian di rumahku, aku paling nggak bisa kayak, ya wis, aku ngalah. Tapi aku ngelihat Elsa yang belum 3 tahun harus jinjit itu sungguh andai. Kayak jengkel banget. Tapi bukannya aku juga nggak terima, ya benar sih, karena ini rumah apartemen sehingga kita harus saling ngalah. Tapi Elsa loh mosok jungkir balik di rumah sih, enggak, dia lompat-lompat ya enggak, ya cuman sebatas nyari mamanya keluar gitu loh. Sehingga setelah aku masuk apartemen pun ternyata kehidupanku itu nggak seindah yang tak bayangkan. Dan malah setelah kesini aku itu lebih menjadi sering diskusi sama Janet, kayaknya kalau kita punya uang banyak enak ya, bisa tinggal di kayak rumah di Indonesia yang flat sendiri gitu loh, bukan apartemen. Aku kalau misalnya anakku tak suruh jinjit gitu, wah kayaknya aku sakit hati, aku sungguhan. Dan aku tuh terus bilang ke Janet, kalau misalnya aku punya anak, kayaknya nggak tega aku nyuruh anakku jalan di rumah untuk jinjit, apalagi belum usia 3 tahun. Ya, jadi aku sendiri pun nggak ada jawaban yang benar ataupun solusi yang tepat gimana, cuman aku ngerasa ini kayak ada yang nggak benar gitu, sehingga apa ya, jujur kecewa, aku sedikit kecewa sama realita di Korea. Dan juga ternyata kejadian ini nggak cuma terjadi di apartemenku. Apartemenku ini jujur tergolong apartemen yang lumayan, bukan yang ngetop gitu, nggak, yang lumayan. Tapi kayak gini, apartemen yang mahal-mahal pun katanya sering terjadi masalah antar tangga diakibatkan suara antar lantai gini. Jadi, ya aku orang Korea pun bingung. Ini yang ngawur itu perusahaan konstruksinya karena mereka itu menghemat bahan bakunya sehingga suaranya itu turun ke bawah, atau orangnya yang nggak ada toleransi. Aku nggak tahu solusinya apa. Tapi yang aku rasakan adalah ini kayaknya nggak bagus untuk manusia dan untuk siapapun. Kayak rumah, tapi aku benar-benar nggak bisa nyantai kayak di rumah sendiri. Itu satu hal yang pengen tak sampaikan lewat video ini. Jujur, aku setiap kali lihat Elsa harus jinjit tuh sakit hati banget. Karena waktu aku kecil, kayaknya lari-lari itu menjadi suatu hal yang wajib gitu loh. Kalau waktu aku kecil dibilang nggak boleh lari, aku nggak bisa bayangkan betapa jengkelnya aku kepada orang yang bilang itu gitu loh. Dan yang harus bilang itu adalah mamanya, meskipun mamanya nggak pengen bilang. Oke, bol-bol, jadi video kali ini sampai di sini. Aku mau membagikan sedikit cerita tentang tempat tinggalku. Aku jujur belum pernah cerita ini ke siapapun, ke keluargaku pun juga nggak mau, karena takutnya orang tua aku kayak khawatir atau gimana. Terus akhirnya pokoknya setelah aku ngasih buah itu, akhirnya tetanggaku itu ngasih juga balasan. Dia bikinkan cheesecake buat kita, jadi kayaknya akhirnya udah baikan. Cuman
Aku masih ingat betapa sakitnya hatiku waktu aku baca ini. Aku benar-benar berharap Polo nggak ngalamin kejadian kayak gini. Apalagi buat teman-teman ataupun Polo yang masih kecil, yang suka lari, semoga nggak mengalami ini di Indonesia. Oke, Polo, makasih udah nonton. Tak kira di zaman COVID tuh udara harus bayar. Ternyata kebebasan untuk di rumah pun sekarang mulai berkurang. Oke, Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan galau,